Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, anak Ahmad. Hari ini kita akan mempelajari kembali perkembangbiakan tumbuhan. Tapi yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa campur tangan dari manusia. Vegetatif alami dilakukan diantaranya dengan umbi lapis, kemudian umbi batang, umbi akar, tunas, rizoma, geragi, dan spora. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan vegetatif buatan. Dalam vegetatif buatan ada campur tangan dari manusia. Dapat dilakukan melalui stek, kemudian mencangkok, menyambung atau mengenten, menempel atau kulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih jauh mengenai perkembangbiakan vegetatif tadi. Kita bahas dulu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama adalah umbi lapis. Nanti di tengah umbi yang berlapis-lapis akan tumbuh tunas. Bagian yang berlapis-lapis adalah daun yang satu atau dengan satu atau dua kuncup dari ketiaknya. Pada bagian bawah batang nanti akan tumbuh akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan menjadi akan tumbuhan baru. Seperti ini, berlapis-lapis. Nanti ketika ditanam, maka dia akan menjadi tumbuh tunas atau menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. Yang kedua, secara umbi batang atau melalui umbi batang. Pada permukaan umbi nanti akan terdapat mata tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan kentang yang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Ini contohnya, gambarannya adalah ini kentang, kemudian nanti di batangnya itu akan tumbuh tunas. Ini yang membedakan dengan umbi akar. Jika di umbi batang, di batangnya nanti akan tumbuh tunas-tunas yang merupakan bakal tumbuhan yang baru dari tumbuhan kentang ini. Yang selanjutnya adalah umbi akar. Kita lihat apa perbedaannya dengan umbi batang. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka nanti akan pada pangkal batang yang akan tumbuh tunas. Jika tadi di umbinya, kalau di umbi akar, tunasnya itu akan tumbuh pada pangkal batang. Tunas tersebutlah menjadi tumbuhan baru dari tumbuhan tersebut. Contohnya adalah singkong. Jadi nanti di singkong ini, di umbi akar ini, di umbi singkong tidak akan ada tumbuh tunas seperti pada umbi batang pada kentang. Sama di lobak juga, tetapi di umbi akarnya tumbuh akar di umbi-umbinya tersebut. Jadi tumbuhan barunya tidak di batang di sini, tidak di batang dari umbi akar, tetapi di pangkal batangnya. Perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan tunas. Tunas ini adalah tumbuhan dari bagian bawah tanah yang akan muncul di samping tumbuhan induknya. Contoh adalah pohon pisang. Tetapi ada pula tunas nanti yang muncul tidak di bagian tumbuhan di batangnya, tetapi tumbuh di daun misalnya. Tunas yang tumbuh di daun itu dinamakan tunas adventif. Contohnya adalah cecor bebek. Pohon pisang nanti kalau batangnya akan tumbuh tunas, sedangkan di cecor bebek tumbuh tunasnya itu di bagian daun. Itu namanya tunas adventif. Selanjutnya adalah dengan cara rizoma atau akar rimbang atau akar tingkat. Rizoma ini merupakan batang sebetulnya yang tumbuh mendatar di dalam tanah.
Contohnya adalah lengkuas, kunyit, dan kencur dan yang sejenisnya. Nah, jadi ini adalah batang yang tumbuh nanti di dalam tanah. Nanti batang-batang ini akan tumbuh tunas, akan menjadi tumbuhan yang baru. Perkembangan vegetatif alam selanjutnya adalah geragi atau stolon. Nah, bedanya dengan umbi akar, kalau geragi adalah batang yang berambatnya di atas tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi atau rumput teki yang mudah sekali berkembang biak, karena ketika batangnya merambat itu maka akan cepat tumbuh tumbuhan baru. Contohnya seperti ini. Jadi batangnya akan merambat, nanti dia di tanah, kemudian nanti akan tumbuh akar dan akan tumbuh tumbuhan yang baru, yaitu geragi atau stolon. Nah, selanjutnya adalah perkembangan biakan vegetatif alami dengan spora. Nah, jika kalian main ke hutan, di bagian belakang tumbuhan paku itu akan terdapat bagian yang bulat-bulat. Nah, itu dinamakan kotak spora. Nah, di dalam kotak spora itu ada atau terdapat spora. Nah, spora ini tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi bisa dilihat itu hanya menggunakan dengan mikroskop karena sangat kecil. Jadi spora ini akan menjadi tumbuhan yang baru bagi tumbuhan paku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Jadi stek itu adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam itu bisa berupa batang, bisa berupa tangkai, atau daun dari tumbuhan tersebut. Contohnya adalah singkong, mawar, dan tumbuhan lidah mertua. Kita lihat singkong bagaimana. Nah, singkong itu dapat di stek bagian batangnya. Sedangkan kalau mawar, di stek ada bagian tangkainya, dan tumbuhan lidah mertua itu yang di steknya adalah daunnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini tumbuhan lidah mertua yang ditanam oleh anak-anak ini adalah daunnya. Sedangkan untuk singkong yang ditanam adalah batangnya. Tadi mawar adalah tangkainya. Yang kedua adalah perkembangan biakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Nah, apa sih tujuan mencangkok ini? Adalah untuk mendapatkan individu baru yang sama persis dengan induknya dan akan cepat berbuah. Jenis tumbuhan apa yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu atau memiliki kambium. Contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Masih banyak ya di sekitar kita tumbuhan yang dapat dicangkok. Proses mencangkok seperti ini. Yang pertama adalah mengupas kulit dan kambiumnya. Jadi kambium ini yang harus dikupas atau dikuliti. Kemudian nanti ditutupi bagian yang dikupas ini oleh tanah. Kemudian ditutup oleh sabut kelapa. Kemudian diikat. Jangan lupa disiram tiap hari, dan lama-kelamaan nanti akan tumbuh akar di bagian yang sudah dikuliti tadi. Nanti ini dipotong, kemudian ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Itulah proses mencangkok. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Nah, contohnya adalah tumbuhan yang harus sekeluarga yang bisa dienten. Contohnya adalah tomat yang terung. Jadi tomat dan terung itu satu famili atau satu keluarga. Nah, jadi yang menyambung ini adalah batang, misalkan batang dari tomat, di atasnya diambil, kemudian nanti disambungkan dengan terung yang di bawahnya. Di tumbuhan yang pertama dipotong, ambil tumbuhan yang kedua, kemudian disatukan, kemudian itu disambungkan, kemudian diikat. Nah, lama-kelamaan ini akan menyambung, menyatu, dan itu sifat-sifatnya akan sama-sama mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah dengan cara menempel atau okulasi. Nah, kalau okulasi tidak batangnya, tetapi yang diambil atau digabungkannya adalah mata tunas dari tumbuhan yang berbeda. Nah, contohnya pada bunga mawar. Nah, nanti akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda di dalam satu tumbuhan tersebut. Misalnya seperti ini. Jadi mata tunasnya diambil dari tumbuhan A, kemudian ditempelkan ke tumbuhan B, kemudian diikat. Nah, lama-kelamaan nanti di sini akan tumbuh tunas atau tangkai, mata tunas yang baru. Nah, nanti sifat-sifatnya akan berbaur.
dari kedua tumbuhan tersebut. Perkembangan biakan vegetatif selanjutnya adalah dengan merunduk. Merunduk ini merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nanti pada batang yang ditimbun nanti akan tumbuh akar. Nanti bisa dipotong dan itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah perbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Jadi dirundukkan batangnya, ditimbun tanah, nanti dari timbunan ini akan tumbuh tunas, kemudian dipotong dan dia berpisah menjadi tumbuhan yang baru. Itu merunduk. Maaf, ini bukan geragih ya, merunduk. Kalau geragih tadi stolon. Yang terakhir adalah yang lebih modern, yaitu dengan kultur jaringan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di dalam suatu tempat atau media yang khusus. Dengan kultur jaringan ini, kemudian memasukkan tumbuhan hanya dari bagian akar atau bagian lainnya yang diambilnya jaringannya. Gambarnya seperti ini. Ini misalkan wortel, diambil jaringannya sedikit, kemudian disimpan di dalam satu tempat yang khusus, maka dia akan tumbuhlah tumbuhan wortel yang baru. Ini menjadi wortel yang dewasa. Itu kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini merupakan cara perkembangbiakan yang lebih modern di antara yang lain-lainnya, dan itu harus dilakukan dengan teliti. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Tonton berulang, kemudian catat hal pentingnya, kemudian kalian bisa mengulang kembali, ya, sehingga apa yang kalian harapkan, kalian memahami materi ini dengan baik, sehingga ketika ada kuis nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya yang maksimal. Cukup sekian dari Pak Ahmad. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.